Hana Caraka Data Sawala padha jayanya maga bathanga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam kebajikan. Jumpa lagi dulur bersama saya Wijaya Kusuma, tetap di Mulia Channel. Untuk yang belum subscribe silahkan subscribe dulu, tentunya untuk memberikan support channel ini. Oke dulur, pada kesempatan kali ini tetap saya doakan semoga sahabat Mulia Channel dimanapun panjenengan berada selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video kali ini kita akan membahas yaitu tentang sejarah asal mula aksara Jawa. Cerita asal mula aksara Jawa sendiri bercerita tentang kisah seorang pemuda yang bernama Aji Saka dengan dua punggawa yang bernama Dora dan Sembada, serta Prabu Dewata Cengkar, yaitu seorang prabu yang gemar memakan daging manusia, yang berawal karena seorang juru masak kerajaan tidak sengaja terpotong jarinya dan masuk ke dalam masakan tersebut. Lalu masakan itu tidak sengaja dimakan oleh Prabu Dewata Cengkar. Suatu ketika Aji Saka menantang agar Prabu Dewata Cengkar memakan daging Aji Saka, tetapi dengan syarat Prabu Dewata Cengkar harus memberi tanah seluas sepanjang sorban yang diikatnya di leher Aji Saka. Prabu Dewata Cengkar pun memenuhinya. Ia mengukur dengan cara menarik kain sorban Aji Saka. Tetapi dengan kekuatan Aji Saka, kain selendang itu memanjang hingga mencapai ke tepian laut pantai selatan. Lalu Aji Saka menggempaskan Prabu Dewata Cengkar ke tengah-tengah laut pantai selatan tersebut. Dan secara tiba-tiba Prabu Dewata Cengkar berubah menjadi seekor buaya putih. Setelah menang melawan Prabu Dewata Cengkar, Aji Saka pun menjadi raja di negara Madang Kamulan. Aji Saka yang pernah menitipkan keris pusakanya kepada salah satu punggawanya yang bernama Sembada di Pulau Majeti mengutus Dora untuk mengambil keris pusaka tersebut. Dikarenakan Sembada begitu mempertahankan amanat Aji Saka, yaitu tidak boleh memberikan keris pusaka tersebut ke tangan orang lain selain Aji Saka sendiri yang mengambilnya. Dora dan Sembada pun bertarung, dan karena mereka sama saktinya, keduanya tewas atas pertempuran tersebut. Aji Saka mendengar tentang tewasnya kedua punggawa yang sangat setia dan terpercaya itu dari salah seorang pengawal kerajaan. Aji Saka baru teringat tentang pesan yang diberikan kepada Sembada untuk tidak memberikan keris pusaka kepada orang lain selain Aji Saka sendiri. Lalu Aji Saka pergi ke tempat di mana kedua punggawanya bertempur. Aji Saka sangat menyesal atas kelalaiannya. Dan dari peristiwa itu Aji Saka membuat aksara yang berbunyi Hana Caraka Data Sawala padha jayanya maga bathanga. Aksara itu berarti Hana Caraka atau Hana Caraka, ana utusan, ada utusan. Data Sawala atau Data Sawala, podo kekerengan, atau bisa diartikan saling berselisih pendapat. Podo joyonyo, podo degdayane, yang artinya sama-sama sakti. Mogo bodongo, podo dadi batangi, yang artinya sama-sama menjadi mayat. Aji Saka, seorang penggembara yang tinggal di sebuah negara yang bernama Majeti, berwajah rupawan yang mempunyai kepribadian yang luhur, mempunyai keris pusaka yang dititipkan kepada punggawa yang bernama Sembada. Lalu Prabu Dewata Cengkar, seorang raja di sebuah negara yang bernama Medang Kamulan,
mempunyai kegemaran memakan daging manusia yang berawal dari ketidaksengajaan dari seorang juru masak istana yang terpotong jarinya dan masuk ke dalam masakan tersebut. Seiring berjalannya waktu dan dari kebiasaan memakan daging manusia, membuat Prabu Dewata Cengkar mempunyai kepribadian yang kejam dan perangi yang mengerikan. Selanjutnya yaitu Sembada. Sembada yaitu seorang pengawal dari Aji Saka yang menjaga amanat membawa keris sakti milik Aji Saka. Cenderung mempunyai sifat pendiam dan patuh terhadap perintah Aji Saka. Lalu siapa Dora? Dora ialah seorang pengawal dari Aji Saka yang menemani pengembaraan Aji Saka ke negara Majeti. Patuh terhadap perintah Aji Saka, mempunyai sifat periang. Patih Kerajaan Medang Kamulan. Seorang patih kerajaan Majeti yang bertahun-tahun mengabdi untuk raja di raja kerajaan tersebut. Mempunyai sifat patuh dan setia terhadap segala perintah raja walaupun umurnya sudah menua. Negara Majeti, negara di mana Aji Saka tinggal. Negara yang makmur dan melimpah akan sandang pangan. Sebagian besar rakyat negara Majeti mempunyai pekerjaan sebagai petani. Sedangkan negara Medang Kamulan, negara yang dipimpin oleh Prabu Dewata Cengkar, raja yang agung bijaksana dan mempunyai sandang pangan yang melimpah. Tetapi kemudian berubah menjadi negara yang sepi dan mencekam karena satu persatu rakyatnya dimakan oleh Prabu Dewata Cengkar. Sejarah asal mula aksara Jawa. Sejarah asal mula aksara Jawa adalah cerita tentang Aji Saka yang berjiwa besar, berani mengorbankan dirinya demi orang lain, yaitu orang lemah yang membutuhkan pertolongan. Sedangkan Prabu Dewata Cengkar adalah orang raja yang terhanyut oleh nafsu. Sehingga sifat kebijaksanaannya berubah menjadi sifat tamak dan kejam. Lalu seorang punggawa yang setia yaitu Dora dan Sembada, makna dari kisah mereka adalah sifat patuh untuk menjaga amanat dari sang majikan walaupun pertempuran taruhannya. Cerita sejarah asal mula aksara Jawa ini lebih menyorot pada makna pelajaran yang bisa dipetik, yaitu karakter dari masing-masing tokoh dalam cerita tersebut juga menyajikan nuansa yang menghibur. Terdapat pesan moral dari sebuah cerita tersebut, yaitu petualangan yang seru dan mengasihkan. Tetapi tidak luput dari pembelajaran sejarah terciptanya aksara Jawa yang kebanyakan dari anak atau orang dewasa kurang mengetahui asal-usul atau asal mula terciptanya aksara Jawa tersebut. Oke dulur, itu tadi sebagian dari cerita sejarah asal mula aksara Jawa. Mungkin dari sahabat Mulia Channel ada yang pengen menambahkan tentang cerita sejarah tersebut, bisa menulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat sahabat Mulia Channel dimanapun panjenengan berada. Mari kita lestarikan budaya kita. Salam budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.